untuk terapi pada penderita long COVID, ozon ini bisa sebagai terapi komplementari tambahan untuk mempercepat terjadinya perbaikan kondisi tubuh. Nah, dok, tadi kan dokter bilang bahwa ozon ini boleh dilakukan sebagai terapi komplementer untuk beberapa penyakit kronis. Berarti tidak hanya dilakukan satu kali ya dok ya, harus rutin. Nah, itu biasanya pengulangannya berapa lama dan harus berapa lama? Kembali gini, kita kalau tadi berbicara di awal bahwa munculnya suatu penyakit kronis, itu kan nggak tiba-tiba dalam hitungan hari penyakit itu langsung keluar. Benar. Ya kan, ada proses pendahulunya sampai akhirnya gejalanya muncul. Jadi kalau kita berbicara tentang perbaikan kondisi tubuh, tentu nggak bisa dalam satu hari langsung tubuh itu langsung membaik. Nah, sehingga itulah kenapa terapi ozon medis atau terapi memberikan oksigen itu juga harus dilakukan secara berkala supaya terjadi perbaikan secara gradual. Biasanya dokter akan menentukan kapan dan berapa kali pengulangan itu dilakukan. Untuk kasus-kasus berat tentu pengulangan itu lebih pendek jarak pengulangannya. Tapi kalau untuk kasus-kasus orang yang sehat, yang untuk mencegah penyakit, tentu pengulangannya juga nggak sering-sering kan, biasanya lebih panjang. Bisa 1-3 bulan sekali untuk orang yang sehat, dan kembali lagi tergantung ke riwayat rekam medisnya. Kita perlu melihat dulu kondisi medisnya seperti apa. Nah, kalau ozon itu bisa dilakukan secara rutin, ada hal-hal tertentu nggak sih dok yang harus diperhatikan dalam kita memilih terapi ozon? Memang betul ada beberapa hal yang kita perlu aware banget tentang terapi ozon ini. Pertama gini Dr. Sylvia, tadi kita berbicara tentang bahwa ozon itu kan sebenarnya kerjanya kayak nyentil tubuh kita gitu kan. Orang yang belum pernah ozon, sentilnya nggak boleh kencang-kencang, harus sedikit. Orang yang sering ozon perlu disentil agak besar. Nah, proses nyentil kecil atau besar ini berarti tergantung sekali dengan dosis. Oke, jadi yang paling penting adalah harus ada alat yang bisa secara tepat menghasilkan ozon dengan dosis sesuai yang kita atur. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi harus pas. Berarti kita mesti melakukan terapi dengan menggunakan alat yang presisinya tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap alat, termasuk alat medis itu perlu dikalibrasi, ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang menghasilkan gas ozonnya segini, kalau misalnya 1 tahun kemudian saya setel parameter yang sama, hasilnya juga harus sama, ya kan? Makanya perlu kalibrasi. Jadi alat-alat itu juga perlu yang mempunyai kemampuan untuk mengkalibrasi. Jadi kalau misalnya ada yang error atau hasil keluaran gasnya itu mulai berubah, alat ini tidak bekerja, otomatis shutdown. Nah, tentu untuk alat-alat kayak gini perlu teknologi yang sedikit lebih advance. Terus yang ketiga, gas ozon sendiri adalah gas yang sifatnya korosif. Artinya dia bisa membuat berkarat. Sehingga segala sesuatu yang ada di mesin yang mengandung logam harus terbuat dari bahan yang paling baik, yang tidak korosif. Kenapa? Ya kembali lagi, gas yang dihasilkan itu kan nanti dicampur dengan dimasukkanlah ke dalam tubuh kita. Berarti kan harus yang terbaik, yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan yang keempat adalah penggunaan alat-alat medisnya yang harus 1 kali pakai. Jadi nggak boleh dipakai lagi, ya kan? Jadi harus sekali pakai, buang. Dan harus yang tahan terhadap gas ozon. Jadi apakah jarum suntiknya, apakah selang untuk mengalirkan gas ozonnya, itu nggak boleh yang kalau kena gas ozon larut. Karena ozon kembali lagi gas yang sangat kuat. Nah, untuk ini perlu menggunakan alat-alat yang memang udah mempunyai standar medis. Kalau kita tahu bahwa kenapa alat itu ada standar medis, karena dia melalui
pemeriksaan yang sangat ketat sampai boleh dirilis ke masyarakat. Sehingga alat-alat ini mempunyai standar yang tertinggi. Dr. Yasin, tadi kan kita udah bahas banyak manfaat ozon untuk kondisi medis. Nah, sekarang ozon ada nggak sih manfaatnya untuk kecantikan? Oh iya, karena banyak sekali sebenarnya efektivitas ozon untuk kepentingan estetik. Udah banyak jurnal laporan kasus tentang penggunaan ozon di dunia estetik. Contoh, jerawat yang nggak sembuh-sembuh itu ternyata memberikan respon baik dengan penggunaan ozon medis. Kembali sebagai terapi komplementari. Terus yang kedua, karena ozon ini meningkatkan oksigenasi jaringan, maka didapat juga data bahwa pembentukan kolagen di kulit itu menjadi lebih baik. Karena oksigennya itu lebih banyak, kulit lebih mudah untuk membentuk kolagen baru. Nah, kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, kolagen ini kan yang rusak sama yang baru itu lebih banyak yang rusak kan. Nah, dengan ozon ini, satu yang rusak ini dihambat, terus pembentukan yang baru itu dipercepat. Otomatis turnover-nya itu menjadi lebih cepat. Nah, makanya banyak data yang menunjukkan bahwa orang yang kalau di ozon itu mukanya lebih fresh, lebih kenyal, kulitnya juga lebih bagus. Ya, salah satunya dari efek kolagenasi ini. Satu pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya. Kalau Dr. Yasin sendiri, rutin nggak melakukan treatment ozon ini? Saya pribadi rutin melakukan treatment ozon karena merasakan banyak manfaatnya. Apa aja tuh, Dok? Jadi apa sih yang diharapkan? Bisa cerita nggak? Apa sih yang diharapkan setelah kita melakukan treatment ozon? Perubahan apa dari Dr. Yasin sendiri yang dialami? Yang pertama, kualitas tidur. Kualitas tidur lebih baik. Di kita sebagai tenaga medis, Dr. Sylvia, risiko gangguan tidur itu kan tinggi ya. Karena seringkali malam-malam ini kita masih harus bantu orang yang membutuhkan tenaga kita. Ada yang ngechat malam-malam, mengalami sakit atau segala macam. Itu kan menyebabkan seringkali waktu kita mau istirahat, otak kita ini masih kerja. Sempat mengalami penurunan kualitas tidur. Tapi semenjak melakukan terapi ozon, kualitas tidur itu lebih baik, lebih deep sleep. Yang kedua, lebih terasa waktu melakukan olahraga. Seringkali kalau olahraga misalnya kita lari atau waktu kita hiking, apalagi jalannya nanjak itu lebih ngos-ngosan. Semenjak rutin melakukan terapi ozon, kekuatan fisik jadi lebih tinggi. Nah, dan saya percaya bahwa kalau fisik itu lebih tinggi, artinya energi di dalam tubuh itu lebih tinggi. Dan energi lebih tinggi itu modal buat tubuh kita saat kita menghadapi musuh. Ya, jadi kalau ada musuh yang masuk, penyakit yang mau masuk, kalau energi kita lebih tinggi, kemungkinan menangnya itu kan lebih besar. Jadi ya, karena saya nggak ada masalah di kesehatan, saya menggunakan ozon medis ini untuk tindakan preventif, mencegah penyakit dan untuk meningkatkan kebugaran. Oke. Wah, hari ini podcast kita tentang ozon seru sekali ya, Youngers ya. Dan ternyata banyak sekali manfaat ozon, baik untuk kesehatan maupun untuk kecantikan maupun untuk mencegah proses penuaan, mencegah kita terserang penyakit, terutama penyakit kronis dan metabolisme. Nah, jadi saya simpulkan sedikit bahwa terapi ozon medis adalah terapi yang bertujuan memasukkan oksigen murni dan ozon ke dalam darah dan seluruh tubuh dengan harapan untuk meningkatkan oksigenasi sel-sel tubuh sehingga metabolismenya meningkat. Akibatnya ozon ini dapat digunakan oleh berbagai kondisi medis, juga untuk orang sehat dan berguna juga untuk kecantikan. Saya jadi nggak sabar mau terapi ozon nih, Dok. Nah, buat yang masih belum jelas dan masih mau bertanya, boleh komentar di kolom komentar di bawah. Tapi jangan cuma komen ya, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share untuk memberi manfaat dari podcast ini kepada teman-teman semuanya. Dan bila Youngers ingin melakukan treatment ozon atau konsultasi dengan Dr. Yasin atau Youngers Doctors lainnya, silakan hubungi nomor call center kita yang ada di bawah ini.
atau bisa juga hubungi klinik Younger Looks terdekat. Oke, Dokter Yasin, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Dr. Sylvia. Mungkin nanti kita ketemu lagi dalam podcast-podcast selanjutnya. Siap. Ya. Sampai jumpa.